bisa dipraktekkan ya. Memotong dengan menggunakan gergaji dan arit, itu hasilnya nanti yang didapat singkongnya akan lebih banyak yang gergaji. Dan ini sudah melalui riset saya berkali-kali dan boleh dipraktekkan. Kalau nanti tidak sama persis dengan ucapan saya, silahkan komplain saya pada kolom komentar. Supaya lebih cepat panen dengan hasil yang lebih melimpah, umbinya lebat juga besar-besar, tentu media tanam itu menjadi pondasi utamanya. Nah, cara memilih lahan tanam yang benar yaitu dengan melihat tekstur perkondisian tanah. Carilah lahan tanam yang memiliki tekstur kegemburan yang memadai. Karena nanti akar ataupun umbi singkong dia akan bebas pertumbuhannya sehingga tidak terhambat. Nah, cara mengolah lahan tanam yang benar untuk pohon singkong, kedalaman yang harus diperhatikan minimum adalah 40 cm dan untuk lahan yang ideal itu 50 cm. Nah, begini cara yang benar di dalam bercocok tanam pohon singkong supaya lebih cepat panennya dengan umbi yang lebih lebat. Nah, setelah seperti ini ya, maka kita harus melakukan perawatan. Lihat ini tumbuhnya baru sekitar 1 bulan. Setelah seperti ini kita harus membersihkan gulma-gulmanya. Karena ini nanti akan berebut, akan mengganggu faktor dari fotosintesis. Jadi harus kita gemburkan kembali. Tapi ingat, jangan sampai merusak dari akar pohon singkong. Setelah 1 bulan lamanya bisa kita berikan pemberian pupuk ya. Dapat menggunakan pupuk kandang. Kita taburkan di sekitar areal-areal pada pangkal pohon singkong. Tidak usah terlalu banyak. Hal tersebut supaya menciptakan pupuk organik ya. Di samping itu dapat menahan kelembapan air lebih lama sehingga tidak mudah mengalami faktor kekeringan. Dan untuk yang terpenting nomor 2 selain dari lahan tanam adalah penyiapan bibit yang benar. Ingat, gunakanlah gergaji sebagai alat untuk memotong. Jangan menggunakan alat-alat tajam seperti sabit, arit ya, golok, pisau, jangan. Tapi gunakanlah gergaji karena ini sudah sesuai risetnya. Nah, kalau kita menggunakan gergaji, maka nanti yang akan tumbuh itu akar itu paling banyak itu di pangkalnya bekas gergajian ini tadi. Dia akan memenuhi di sekelilingnya, bahkan sampai berhimpit-himpitan. Itu artinya secara rumusannya, jangan menggunakan bibit yang masih berukuran kecil, karena dia akan tumbuh di sekitar areal pangkalnya inilah yang paling banyak. Nah, maka dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat. Di samping itu, ada trik juga biar lebih cepat panennya, itu menanamnya jangan terlalu dalam. Karena media tanah ini untuk sebagai lahan tanam semakin ke dalam dia terjadi pemadatan yang semakin mengeras sehingga dapat memicu dari hasil panennya ini nanti akan lebih lama juga umbinya akan kerdil. Jadi yang ideal adalah kita menyiapkan 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini yang kita pendam dan sisanya atau 4 pelepah ini kita munculkan di permukaan tanah. Jadi rumusannya 50% kita pendam di dalam tanah dan 50% kita munculkan di permukaan tanah. Lalu membandingkan bibit yang benar-benar super seperti apa. Umumnya orang menggunakan bibit yang seperti ini ya. Bibit yang paling super adalah dengan menggunakan babon singkong seperti ini. Dengan menggunakan bibit yang sudah berukuran besar ataupun raksasa seperti ini, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, maka dapat dipastikan umbinya jauh lebih lebat dan besar. Karena jenis babon singkong ini jumlahnya sangat terbatas, maka kita juga harus memasukkan bibit yang umum seperti ini ya, yang ditanam seperti orang pada umumnya. Lalu bagaimana cara memotong bibit singkong yang benar? Nah, caranya adalah seperti ini. Karena di bagian bawah ini bisa diperhatikan, sehabis masa panen mengalami dehidrasi, penurunan kadar air yang begitu banyak, maka kita harus membuang di areal bawahnya ini. Dan kemudian cara memotongnya harus di bagian bekas pelepah ini, lihat. Nah, ini pelepahnya ya. Karena rahasianya pelepah ini adalah untuk memunculkan akar juga seluruh tunas-tunasnya. Jadi kita tidak boleh merusak dari bekas pelepah ini. Nah, seperti ini ya. Untuk
Pemotongan yang benar itu dilakukan dengan cara datar ataupun lurus seperti ini. Tidak boleh memotong bibit singkong itu dengan cara runcing ataupun lancip, karena nanti umbinya pasti akan sedikit. Itu sudah saya pastikan. Seperti yang saya kemukakan di awal, bisa dipraktekkan ya. Memotong dengan menggunakan gergaji dan arit, itu hasilnya nanti yang didapat singkongnya akan lebih banyak yang gergaji. Dan ini sudah melalui riset saya berkali-kali dan boleh dipraktekkan. Kalau nanti tidak sama persis dengan ucapan saya, silahkan komplain saya pada kolom komentar. Jadi mulai saat ini jangan memotong bibit singkong menggunakan alat-alat tajam seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, lalu setelah seperti ini, berapa panjang yang ideal untuk menanam bibit singkong supaya lebih cepat panen dengan hasil yang lebih melimpah? Tidak kita menggunakan media sentimeter sebagai ukurannya, tapi justru memperhatikan dengan kebutuhannya, yaitu dengan cara mengamati bekas pelepah ini. Karena bekas pelepah seperti ini ada yang rapat ya seperti ini ya, ada yang agak jarang-jarang seperti ini. Jadi kedalamannya itu harus kita sesuaikan dengan jumlah pelepahnya. 1, 2, 3, 4 ini tadi yang kita pendam, dan 1, 2, 3, 4 ini yang kita munculkan di permukaan tanah. Jadi panjang ataupun pendeknya bibit singkong itu ditentukan oleh bekas pelepahnya. Dan langsung saja ini kita gergaji. Nah, setelah seperti ini dapat kita lakukan sistem penandaan. Seperti ini ya. Walaupun memang sudah ada ya yang biasa menanam itu tahu mana bagian atas dan mana bagian bawah. Nah, ini untuk pemula terutama harus kita tandai karena akan sulit membedakan mana bagian atas dan mana bagian bawah. Nah, maka fungsi dari pelukaan ini untuk menandai di bagian bawah supaya nanti penanamannya tidak terbalik. Lihat, karena bekas pelepah ini tadi akan memunculkan tunasnya, dia yang menjulang ke atas seperti ini, arahnya ke atas ya. Nah, takutnya kalau untuk pemula dia ini belum muncul seperti ini, tidak tahu mana di bagian atasnya. Hal yang penting berikutnya yang harus diketahui, selain dari yang sudah saya sebutkan, dari cincinnya ini ya, atau bekas pelepah ini, lihat, semakin dia panjang, bekas pelepahnya ini ya, sampai terkadang ada yang melingkar itu di full di seluruh bagian seperti ini ya, tidak putus sama sekali, sampai betul-betul jadi cincin, sudah dapat dipastikan bahwa itulah bibit yang kita cari ataupun bibit unggulnya. Nah, setelah lahan sudah kita siapkan dan bibit singkong ini sudah kita siapkan pula, walaupun tanahnya ini sudah kita olah ya, jangan menancapkan bibit singkong ini dihujamkan ya, karena nanti bisa merusak dari bekas pelepah ini, akan memicu faktor pembusukan pada areal batang bawah, sehingga nanti akan dapat menghambat pertumbuhannya karena dia mengalami faktor pembusukan. Nah, cara yang benar dengan sistem yaitu adalah melubanginya terlebih dahulu seperti ini, karena sebagus-bagusnya tanah pasti sedikit banyaknya ada bebatuan di dalamnya ataupun kerikil di dalamnya. Jadi kita harus bantu menggunakan alat seadanya dengan cara melubangi seperti ini. 1, 2, 3, 4 kita pendam di dalam tanah sampai betul-betul kedalamannya ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah kita ukur selesai, barulah kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Lihat, jangan terlalu dalam ya. Kemudian kita langsung dapat menimbunnya secara perlahan. Nah, begitu mudah bukan? Nah, seperti ini saja saya rasa tutorial dari saya bagaimana cara menanam singkong supaya lebih cepat panen dengan hasil yang lebih melimpah, dengan ukuran yang sangat besar, dan tentunya ini akan sangat menguntungkan bagi para si penanam singkong. Kita jumpa pada tutorial selanjutnya.